Ini ada bacaannya. Kita baca bersama ya, teman-teman ya. Kalimat 1. Dewasa ini, ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. 2. Akibatnya, krisis lingkungan yang terjadi dalam skala nasional dan global sudah sampai pada tahap yang serius mengancam eksistensi planet bumi, tempat manusia, hewan, dan tumbuhan melangsungkan kehidupan. 3. Salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan cukup nyata di depan mata. 4. Misalnya, banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, dan kelangkaan air, baik secara kuantitas ataupun kualitas. 5. Polusi air dan udara, pemanasan global, perubahan iklim, kefanaan spesies tumbuhan dan hewan, serta ledakan hama dan penyakit merupakan gejala lain yang serius mengancam penghidupan di planet bumi. 6. Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi dalam lingkup nasional dan global tersebut berakar dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. 7. Sebagai contoh, dalam lingkup lokal misalnya, penebangan liar dan perusakan ekosistem hutan yang hampir seluruh pulau Indonesia. 8. Salah satu akibat yang dirasakan oleh masyarakat adalah banjir yang terjadi di berbagai pelosok air. 9. Bahkan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang merupakan peristiwa rutin tiap tahun. 10. Bencana banjir sudah pasti menyebabkan berbagai korban, kerusakan, dan kerugian harta benda, bahkan nyawa manusia. Nah, di sini ada beberapa tabel, ya, ada kota-kotanya. Nah, ini ada perkiraan kerugian. Jakarta 35 miliar, Jakarta Timur 24 miliar, Jakarta Pusat 20 miliar, Jakarta Barat 85 miliar, dan Jakarta Utara 15 miliar. Oke, kita lanjut baca teksnya. Kalimat ke-11. Ada berbagai bentuk kerusakan lingkungan di muka bumi ini, tetapi selalu manusia yang menjadi penyebab utama. 12. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat juga telah mengakibatkan terjadinya eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam. 13. Hal itu terlihat pada eksplorasi hutan dan tambang yang mengacu terjadinya kerusakan lingkungan manusia. 15. Kesalahan cara pandang dan pemahaman manusia tentang sistem lingkungan mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan. 16. Cara pandang demikian telah melahirkan perilaku yang eksploratif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Oke, wacana ini diadaptasi dari soal UTBK 2020. Oke ya, sudah dibaca semuanya ya tadi ya? Ya, setelah dibaca, kita langsung menuju ke soal dan kita jawab bersama. Oke teman-teman, kita jawab di kolom chat ya. Kalau misalnya sudah menemukan jawabannya, langsung tulis di kolom chat. Seperti itu. Nah, siapa lah itu? Oke, dimohon untuk yang mengaktifkan mikrofon, dimatikan dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Yang ditanyakan adalah gagasan utama paragraf pertama. Nah, yuk kita jawab bersama di kolom chat. Gagasan utama itu apa, Dek? Gagasan utama itu adalah pokok pikiran yang menjiwai suatu paragraf seperti itu. Nah, jadi di paragraf pertama itu gagasan utamanya yang mana? Apakah yang A, kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia? B, terancamnya eksistensi planet akibat krisis lingkungan? C, adanya banjir tahunan akibat kerusakan lingkungan hidup? D, adanya krisis lingkungan dalam skala nasional dan global, atau yang E, ledakan hama dan penyakit merupakan gejala lain yang serius mengancam penghidupan di planet bumi. Yuk, kita jawab bersama. Oke. Ya, apakah ada yang menjawab A, B, C, D, atau E? Bisa ditulis di kolom chat. Ya, ada yang mau menjawab? Gagasan utama paragraf pertama. Oke, kita langsung menuju ke paragraf pertama.
Nih ya. Nah, nih. Kira-kira yang mana jawabannya? Tentang apa? Ini adalah tentang kerusakan alam dan sistem lingkungan. Ini ya. Melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan. Kita baca kalimat induktif dan deduktifnya. Oke, jadi gagasan utamanya ini terletak pada kalimat yang pertama, seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang? Halo? Yang mana? Iya, jawabannya adalah yang A ya. Kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Nah, ini terletak pada kalimat deduktif atau kalimat utama yang berasal di awal paragraf seperti itu. Jadi, PN online, masuk gak? paragraf pertama ini berisi tentang kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Seperti itu cara menjawabnya ya. Kalau gagasan utama kita fokus pada kalimat induktif dan deduktif seperti itu agar lebih mempermudah kita dalam menjawab. Oke, yuk kita lanjut ke yang nomor 2. Penggunaan diksi yang tidak tepat adalah kalimat nomor berapa? Diksi itu apa? Diksi itu adalah diksi, pilihan kata. Oke, kita fokus 1, 3, 4, 6, dan 8. Ya, yuk dijawab bersama di kolom chat. Yang satu, dewasa ini ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Nah, apakah itu ada yang tidak sesuai? Sesuai ya, sudah sesuai. Oke, lanjut tadi di yang mana? Nomor 2. 3. Oke, kita lihat kalimat yang nomor 3. Salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan cukup nyata di depan mata. Oke, ini ada yang mengambil simpati. Ini ada kata degradasi. Nah, degradasi ini sekiranya tidak tepat ya, karena kalimat yang sebelumnya ini membahas tentang apa? Kalimat yang sebelumnya itu membahas tentang kerusakan lingkungan. Betul sekali ini. Krisis lingkungan dalam skala nasional. Nah, di sini ada kata degradasi. Nah, degradasi ini artinya apa? Artinya adalah penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan, ya. Ini pembangunan. Sedangkan di sini kalimat yang sebelumnya adalah membahas tentang krisis lingkungan, ya. Tentang apa? Tentang ulah manusia. Sedangkan ini kalau di kalimat nomor 3 ini adalah degradasi lahan. Degradasi ini mengacu pada pembangunan lingkungan, betul sekali. Ya, jadi yang tidak tepat diksinya adalah nomor berapa? Nomor 3, betul sekali. Jawabannya yang B. Seperti itu ya cara menjawabnya ya. Oke. Yuk, kita fokus nomor 3. Yang ditanyakan adalah kesalahan penggunaan tanda baca terletak pada kalimat nomor berapa? 11, 12, 13, 14, atau 15. Oke, kita analisis dari yang nomor 15 dulu. Analisis dari yang nomor 15. Kesalahan cara pandang dan pemahaman manusia tentang sistem lingkungan mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan. Nah, di sini, oke, di sini tidak ada tanda bacanya ya, hanya titik untuk mengakhiri kalimat. Jadi ini sudah tepat. Ya, Abang masuk coba PM kita nggak, lihat Bu? nomor 4. Masuk PM. Halo, yang tidak berkepentingan mohon dimatikan mikrofonnya. Oke. Ya, kita lanjut nomor kalimat yang nomor 14. Padahal lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Oke, di sini ada yang salah sepertinya nomor 14. Di mana, Dek? Ada yang tahu?
Di mana nomor 14 yang salah? Di sini. Ya, di padahal. Padahal itu apa? Padahal itu merupakan kata penghubung, ya, penghubung antar kalimat. Nah, kalau misalnya di sini ada penghubung, maka seharusnya diimbuhi dengan tanda baca apa? Ada yang tahu? Tanda baca koma, betul sekali ya. Jadi nomor 14 ini seharusnya padahal, koma, lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini terdapat kesalahan penggunaan tanda baca seperti itu. Seharusnya kalau misalnya ada tanda hubung, di situ harus disertai dengan koma, ya. Oke, jadi yang nomor 3 yang salah adalah kalimat nomor 14. Ya, oke. Kita lanjut nomor 4. Apakah penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan? Nah, ada yang bisa menjawab nomor 4. Apakah manusia memandang alam sebagai bagian dari kehidupannya? Atau B, adanya kesalahan cara pandang manusia terhadap alam? C, cara pandang seseorang mempengaruhi perilakunya? Atau yang D, cara pandang manusia terhadap alam berbeda-beda? Atau yang E, ada berbagai bentuk kerusakan di muka bumi ini? Yuk, adakah yang bisa menjawab? Nomor 4, penyebab utamanya. Yuk, yang mana ya? Oke, ada yang menjawab B. Ada yang menjawab B lagi. Yang mana? Nomor 4, penyebabnya adalah, coba kita lihat. Ya, betul sekali jawabannya yang apa? Yang B, betul. Nah, di sini coba kita lihat di kalimat nomor 16. Ya, 15 dan 16. Kesalahan cara pandang dan pemahaman manusia mempunyai andil besar terhadap kerusakan lingkungan. Nah, itu sudah jelas bahwa penyebab kerusakan lingkungan adalah iya, ya. Jawabannya yang B. Adanya kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. Tadi berada di kalimat nomor berapa? 15. Ya, cara menjawabnya seperti itu. Jadi, bacaan itu pasti jawabannya berada di wacananya. Seperti itu. Tidak mungkin jawabannya berada di mana, itu tidak. Pasti seputar bacaan itu. Oke, nomor 15. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, di sini ada kalimat efektif. Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif itu apa? Ada yang tahu? Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif adalah adanya satu kesatuan gagasan atau yang biasa disebut dengan padu, ya. Kalimat padu seperti itu. Kemudian, kalimat efektif itu harus mencakup unsur subjek, predikat. Itu minimalnya ya. Minimal dari kalimat adalah subjek dan predikat seperti itu. Kemudian, kalimat efektif itu harus sejajar, ya, memiliki kesamaan imbuhan. Kalau misalnya menggunakan mememe, ya seharusnya menggunakan meme juga. Nah, itu adalah ciri dari kalimat efektif seperti itu. Oke, yuk kita lihat. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat nomor berapa? Kita analisis dari yang dulu ya, gantian. Dari yang 7 dan 8. Apakah 7 dan 8 memiliki kalimat yang efektif? Coba kita lihat 7 dan 8. Yuk, kita lihat 7 dan 8. Oke, ini. Ya. Bahkan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang merupakan peristiwa tiap tahun. Itu efektif atau tidak? Ya, apakah efektif?
Nomor 9. Halo, 9 apakah efektif? Di sini ada yang bisa menjawab? Oke, kita analisis dari yang 7 dan 9 dulu. Ya, 7 dan 9. Bahkan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Semarang merupakan peristiwa rutin. Ada yang mengganggu tidak? Di sini tidak ada kata apa? Peristiwanya itu apa itu belum ada. Ya. Padahal yang disebutkan adalah peristiwanya banjir. Ya. Jadi nomor 9 tidak efektif karena di situ kurang apanya? Kurang objeknya. Apa yang menjadi peristiwanya? Yang menjadi peristiwanya adalah banjir seperti itu. Jadi nomor 9 ini tidak efektif. Ya. Oke. Kita lihat yang nomor 7. Sebagai contoh, lingkup dalam lokal misalnya, penebangan liar dan perusakan ekosistem hutan yang hampir seluruh pulau Indonesia. Nah, di sini efektif atau tidak? Nah, di sini juga kurang efektif ya. Kurang apanya? Kurang objeknya seperti itu. Sebagai contoh dalam lingkup lokal misalnya, penebangan liar dan perusakan alam yang menjadi hampir. Nah, di sini yang terjadi hampir seluruh Indonesia. Di sini kurang apa? Kurang ya kerusakannya seperti itu ya. Oke. Jadi kalimat yang efektif itu harus memenuhi subjek, predikat, objek itu minimalnya ya. Jadi yang nomor 7 dan 8, 7 dan 9 itu kurang apa? Kurang objeknya. Kurang konteksnya. Yang dibahas itu apa? Seperti itu ya. Oke. Lanjut nomor 9. Apa simpulan isi teks tersebut? Yuk, ada yang bisa menjawab nomor 9? Nomor 9, nomor 6, sorry. Yuk. Halo, yang tidak mau menjawab, mohon dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke, nomor 6. Dari sebuah paragraf, dari beberapa paragraf seperti itu. Jadi, simpulannya ini apa sih? Jadi, simpulan yang tepat adalah tadi, bahwa kerusakan lingkungan selalu disebabkan oleh manusia. Ya, tadi ada di paragraf terakhir. Ya, di situ apa tulisannya? Di situ di paragraf terakhir disebutkan bahwa pemikiran manusia itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian ada ulahnya juga. Nah, itu berarti apa? Kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh manusia. Simpulannya seperti itu. Nah, oke. Ya. Kita lanjutkan, yuk. Di sini ada bacaan untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Oke, kita lihat soalnya dulu. Nomor 7 yang ditanyakan adalah kesamaan isi. Oke, berarti harus membaca dua-duanya. Nomor 8 yang ditanyakan adalah perbedaan urutan penyampaian. Nah, urutan penyampaian biasanya berfokus pada 5W plus 1H. Ya. Oke, yuk. Kesamaan isi dan 5W per 1H. Coba kita lihat. Ini siapa yang tadi coret-coret? Mohon maaf, bisa dihapus dulu ya. Oke. Berita 1. Kematian Teresa membuat masyarakat India geram. Bagaimana tidak, gadis kecil yang dikabarkan meninggal ini ternyata dinyatakan meninggal terkubur di rumahnya sendiri. Ironisnya, kematian Teresa ini disebabkan oleh orang terdekatnya sendiri. Semasa hidupnya, gadis kecil itu tidak mendapatkan perhatian oleh ibu angkatnya. Bahkan, dia diperlakukan seperti pembantu. Itu berita 1. Berita 2.
Polisi akhirnya menetapkan seorang dosen yang diduga menelantarkan keempat anaknya. Menurut penyidik, anak-anaknya dikabarkan tinggal di tempat yang tidak layak huni. Bahkan salah satu anaknya tidak diperbolehkan masuk ke rumah, sehingga dia harus tidur di pos ronda. Setelah dilakukan penyidikan terlebih lanjut, ternyata tersangka juga merupakan seorang pecandu narkoba. Nah, ini berita kedua. Jadi intinya kedua-duanya adalah sama-sama menelantarkan anaknya, seperti itu ya. Oke, kita lihat nomor 7. Kesamaan isi yang disampaikan pada kutipan berita di atas adalah yang mana? Kesamaannya? Yuk, apakah yang A, kekerasan anak yang disebabkan oleh orang tua kandung, B, kasus penelantaran anak, C, pembunuhan anak, D, penyalahgunaan narkoba, atau yang E, kasus penyadapan? Oke, ada yang menjawab A. Oke, ada yang menjawab B juga. Oke ya. Baik, kita analisis. Yang A, kekerasan anak disebabkan orang tua kandung. Kita fokus pada orang tua kandung. Kita lihat di berita yang kedua. Oke, berita yang ke-1 dulu. Nah, ini lihat, gadis kecil itu tidak mendapatkan perhatian oleh ibu angkatnya. Berarti yang satu, yang A jelas salah, ya, karena di sini ibu angkat. Sedangkan yang A itu tadi ibu kandung, orang tua kandung. Jadi yang A salah, ya. Yang mana yang tepat? Yang tepat adalah yang B, betul. Ya, tadi ada yang menjawab B, betul, kasus penelantaran anak. Yang satu menelantarkan anaknya hingga meninggal, yang satu menelantarkan anaknya, nih, ya, menelantarkan keempat anaknya sampai dibiarkan tinggal di tempat yang tidak layak huni, seperti itu ya. Oke, jadi cara menjawabnya seperti itu. Kita analisis dulu poin-poinnya. Yuk, nomor 8. Perbedaan urutan penyampaian informasi di atas adalah, oke, kalau seperti ini kita lihat lagi di beritanya. Kematian Teresa membuat masyarakat Indonesia geram. Itu kira-kira apa? 5W plus 1H. Atau adik simbanya. Apa ya? Oke, jadi kalimat yang satu ini jawaban atas apa? Biasanya apa yang membuat masyarakat India geram? Nah, perhatikan jadi berita satu yang pertama itu apa. Kemudian, bagaimana tidak, gadis kecil ini dikabarkan meninggal. Ternyata dinyatakan meninggal terkubur di halaman rumahnya sendiri. Nah, itu apa? Menjawab atas pertanyaan mengapa atau kenapa ya. Oke, mengapa kejadian itu terjadi? Karena gadis kecil ini dinyatakan meninggal terkubur. Nah, ya, jadi berita satu ini apa? Kemudian kalimat kedua menjawab atas mengapa atau kenapa ya. Oke. Kita langsung lihat berita duanya dulu. Polisi akhirnya menetapkan seorang dosen. Nah, sudah jelas bahwa seorang dosen itu menjawab atas pertanyaan siapa ya? Siapa yang menjadi pelaku tersebut? Kemudian siapa yang menelantarkan anaknya? Nah, jawabannya adalah dosen, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kalimat yang 2. Menurut penyidik, anak-anaknya dibiarkan tinggal di tempat yang tidak layak huni. Nah, itu menjawab pertanyaan atas apa? Apa ya? Nah, jawabannya adalah yang apa. Pertanyaannya kira-kira apa? Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada anak-anak tersebut, seperti itu. Anak-anak tersebut dibiarkan di tempat yang tidak layak huni, itu jawabannya. Oke, jadi berita 2 ini siapa dan apa? Kita lihat di sini yang mana? Jawabannya yang B ya. Apa, kenapa ini atau mengapa, bagaimana, teks 2. Tadi kan siapa dosennya, kemudian apa yang terjadi, anak-anaknya ditelantarkan.
Seperti itu ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang bebek. Seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Kita lihat dulu soal nomor 9 dan 10. 9. Apa gagasan utama paragraf pertama? Oke, jadi kita fokus ke paragraf yang pertama. Kemudian nomor 10. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat nomor berapa? Oke, 4, 6, 8, 12, dan 13. Jadi kita fokusnya di paragraf pertama tadi dan 4, 6, 8, 12, dan 13. Oke, kita lihat dulu yang di paragraf pertama sampai sini ya, sampai status. Apa yang menjadi gagasan utama? 1. Perkembangan teknologi informasi TI saat ini ternyata tidak dibarengi dengan filterisasi budaya masyarakat luar yang justru makin mendegradasikan nilai moral anak bangsa. 2. Penggunaan Facebook yang demikian masif ternyata disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penipuan. 3. Penggunaan Facebook yang demikian masif ternyata disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penipuan. 3. Banyak kasus penipuan di masyarakat melalui Facebook, mulai dari kasus gadis dibawa lari oleh orang yang baru kenal di Facebook, hingga kasus bunuh diri karena komentar di Facebook. Seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekedar gambaran, bukan realistis. Semua hal itu terjadi di dunia maya, memang mudah untuk dilakukan. Bahkan, berbagai komentar dan status yang seolah-olah wah di depan orang lain tidak hanya mudah mengelabui orang, tetapi juga merusak moral. Tidak sedikit dari pengguna jejaring sosial yang saling melontarkan kalimat negatif dan merendahkan hanya karena status. Oke, itu adalah paragraf yang pertama. Oke, yang ditanyakan adalah gagasan utamanya itu yang mana, Dek? Apakah Facebook dan media sosial telah disalahgunakan penipuan? B. TI telah merusak moral sehingga banyak korban penipuan bermunculan? C. Filterisasi budaya asing tidak dilakukan untuk menanggulangi perkembangan TI. D. Saat ini banyak orang tidak sadar bahwa dunia maya tidak realistis. Atau yang E. Penggunaan Facebook menimbulkan banyak persoalan yang diakibatkan komentar dan status. Yuk kita jawab bersama. Oke, ada yang menjawab B. Oke, ada yang menjawab C juga. Oke. Oke, bagus, bagus, bagus. Jadi, jawaban yang tepat adalah gagasan utamanya yang mana? Yang C. Betul. Filterisasi budaya asing tidak dilakukan untuk menanggulangi perkembangan TI. Karena apa? Kalau misalnya kita menjawab yang B, TI telah merusak moral bangsa. Nah, kalau misalnya sudah ada filterisasi, filterisasi itu apa sih? Filterisasi itu adalah penyaringan, ya, disaring mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau misalnya tidak ada filterisasi, maka ya akan rusak. Tapi kalau misalnya kita memfilter dengan baik, maka tidak akan merusak seperti itu. Jadi, untuk gagasan utama yang tepat adalah yang C. Di sini kita melakukan pefilteran budaya asing ya untuk menanggulangi perkembangan TI seperti itu. Jadi jawabannya yang C nomor 9. Oke, kita lanjut nomor 10. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat nomor berapa? 4, 6, 8, 12, atau 13? Oke, kita lihat yang nomor 6 dulu. Nah, bahkan berbagai komentar dan status seolah-olah wah di depan orang lain tidak hanya mudah mengelabui orang, tetapi juga merusak moral. Betul atau tidak? Nomor 6, betul atau tidak? Bahkan, berbagai komentar dan status yang seolah-olah wah di depan orang lain tidak hanya mudah mengelabui orang, tetapi juga merusak moral. Betul atau tidak nomor 6?
Tidak. Oke, ada yang menjawab tidak. Jawabannya adalah tidak betul. Ya, nomor 6 ini salah. Kenapa? Nah, di sini ada kata wah, ya. Wah. Nah, wah di sini ini ya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengapit istilahnya seperti itu. Nah, seharusnya di sini kata wah digunakan untuk ya menggunakan apa? Tanda petik tunggal. Ya, tidak menggunakan tanda petik ganda. Karena apa? Di sini kalau misalnya tanda petik ganda kan itu untuk menuliskan apa? Judul buku misalnya, kemudian judul film atau kata-kata yang asing yang digaris bawahi yang ditulis dengan miring seperti itu. Tapi di sini kan penggunaan kata wah. Nah, seolah-olah wah di depan. Jadi di sini tidak perlu menggunakan tanda petik ganda seperti itu, ya, melainkan menggunakan tanda petik tunggal. Menggunakan wah, ya, menggunakan tanda petik tunggal. Wah di depan orang lain tidak hanya untuk mengelabui orang. Wah di sini adalah untuk mengartikan kata mewah seperti itu ya. Kan istilahnya kalau misalnya orang-orang tuh biasanya menganggapnya kata wah, padahal itu berasal dari mewah seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu harus menggunakan tanda petik tunggal. Nah, kemudian di sini juga ada. Di depan orang lain tidak hanya mudah mengelabui orang. Seharusnya ini menggunakan koma, bukan titik ya. Tetapi juga merusak moral. Jadi yang salah adalah yang nomor 6. Betul sekali. Oke, tadi ada yang menjawab 6. Jawabannya betul ya. Jadi nomor 10 adalah yang B, seperti itu. Oke, nomor 11 kita jawab bersama. Ejaan di kalimat atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara apa? Ya, pada laporan penelitian ini, parodi kehidupan yang di dalamnya terdapat tuturan bentuk sindiran yang ada dalam masyarakat nelayan di pantai ujung timur tidak hanya dibahas wujud bahasanya tetapi juga dikaji norma-norma dan nilai-nilai yang mendasarinya. Nah, itu diperbaiki yang mana? Apakah mengganti tanda pemisah strip dengan tanda koma, apakah menulis tanda koma sebelum kata tetapi, ataukah menulis kata pantai selatan dengan huruf awal kapital, apakah menambahkan kata koma setelah kata Pulau Jawa, atau menulis kata nelayan dengan huruf kapital. Yang benar yang mana? Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B juga. Jadi jawabannya adalah yang iya, betul sekali. Jawabannya yang B. Kenapa yang B? Kenapa kok yang enggak A? Nah, ini benar ya? Iya, jawabannya B. Pada laporan penelitian ini, parodi kehidupan, masa ini koma? Kan ya sudah, ini tepat. Ya, yang di dalamnya terdapat tuturan bentuk sindiran yang dalam masyarakat nelayan di pantai ujung timur Pulau Jawa tidak hanya dibahas wujud bahasanya. Nah, nih ya, ini kan tetapi. Ini adalah konjungsi pertentangan. Betul sekali. Ini harus ditulis dengan koma. Ya, kalau ada tetapi itu sebelumnya koma. Tetapi, melainkan itu juga koma. Nah, ya itu juga sebelumnya koma. Tapi kalau misalnya padahal itu di sesudahnya. Kalau tetapi ini di sebelumnya, ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Menulis tanda koma sebelum kata tetapi. Pulau Jawa tidak hanya dibahas wujud bahasanya, koma, tetapi juga dikaji norma-norma dan nilai-nilainya yang mendasarinya seperti itu. Tidak hanya ini sudah tepat, pasangannya adalah tetapi. Ya, kalau bahkan itu pasangannya adalah bukan hanya, itu pasangannya melainkan. Kalau tidak hanya ini tetapi. Paham ya seperti itu. Ada yang ditulis, ada yang menggunakan koma sebelum
konjungsi, ada yang menggunakan koma setelah konjungsi. Seperti itu. Kalau tetapi ini sebelum tetapinya. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, langsung saja nomor 12. Pertanyaannya adalah makna kata intensif. Yang mana yuk? Dijawab bersama. Sungguh-sungguh terus-menerus memiliki aturan terjadwal menuntut keejekan. Yang mana? Untuk meraih gelar juara dalam Liga Indonesia, setiap anggota tim kesebelasan sepak bola berlatih intensif setiap hari. Yang mana? Nah, oke, ada yang menjawab D. Berlatih terjadwal setiap hari. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang intensif itu yang mana? Yang ya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Kalau misalnya dalam KBBI, intensif ini artinya adalah bersungguh-sungguh, bisa juga terus-menerus. Nah, tapi kita sesuaikan dengan konteksnya. Ya. Kalau misalnya makna itu harus kita belajar dari KBBI, tetapi juga harus diterapkan sesuai dengan konteksnya. Kenapa di sini kita ambil yang sungguh-sungguh? Karena di sini sudah ada kata setiap hari. Kalau misalnya kita menggunakan terus-menerus setiap hari. Nah, terus-menerus kan sudah otomatis dia setiap hari. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terus-menerus setiap hari itu menjadi kalimat yang mubasir kata atau pemborosan kata ya. Jadi kita menggunakan makna yang bersungguh-sungguh. Nah, karena intensif ini maknanya adalah bisa bersungguh-sungguh, bisa terus-menerus seperti itu, tapi kita sesuaikan dengan konteksnya. Kalau sudah ada kata setiap hari, maka tidak mungkin kita menggunakan terus-menerus karena akan jadi boros kata atau mubasir kata. Jadi kita menggunakan yang sungguh-sungguh, seperti itu ya. Nah, jadi ciri dari kalimat efektif yang kedua adalah dia tidak boros kata atau mubasir kata. Seperti itu ya. Oke. Nomor 13. Yuk, jawab bersama. Dalam suatu wilayah yang dihuni berbagai etnik terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Nah, makna kata integrasi dari kalimat di atas adalah yang mana? Makna integrasi. Yo, apakah integrasi itu percampuran, penyatuan, pembauran, pembentukan, atau penyesuaian? Nah, ini juga bisa semuanya ya integrasi ya. Tapi kita sesuaikan dengan konteksnya. Oke. Sudah ada yang menjawab C. Nih, lontong buat lontong. Ada yang menjawab E juga. Nggak tahu. Oke. Jadi jawaban yang tepat dari integrasi konteks ini adalah yang E. Ya. Penyesuaian. Penyesuaian terjadi dari berbagai etnik sehingga menghasilkan budaya baru. Kalau kita menyesuaikan, misalnya budaya A dengan budaya D, sama-sama menyesuaikan. Misalnya kalau misalnya dia lagi ada acara A, kita menyesuaikan. Ada acara yang B, kita menyesuaikan. Nah, lama-lama di situ kita akan menghasilkan budaya yang baru seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang E, seperti itu. Integrasi dalam konteks ini bermakna penyesuaian. Oke, nomor 14. Yuk. Dalam bacaan di atas terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Yakni yang mana? Yang satu, di sekolah-sekolah tertentu, seorang guru bidang studi harus merangkap mengajar bidang studi di luar kewenangannya. Nah, di sini kata merangkap dan kata mengajar. Atau yang kata kewenangannya. Kemudian kalimat 2. Sebenarnya sediaan tenaga guru yang direncanakan secara makro telah mencukupi kebutuhan, tetapi masalah penempatan guru masih terjadi. Kalimat 3 ada kata keterbatasan. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan jumlah yang terdapat
diangkat, dan sulitnya menjaring tenaga kerja yang tersedia di daerah terpencil. Nah, kata bentukan yang tidak sesuai, itu yang mana? Kata bentukan yang tidak sesuai. Yuk, apakah kata merangkap pada kalimat yang satu, kata mengajar pada kalimat satu, kata kewenangan pada kalimat satu, kata sediaan pada kalimat dua, atau kata keterbatasan pada kalimat tiga? Yang mana? Jawabannya adalah yang iya, betul sekali. Yang ini, kata mengajar pada kalimat satu. Seorang guru bidang studi harus merangkap mengajar bidang studi. Nah, di sini mengajar bidang studi. Harusnya yang diajar itu siapa? Mengajar. Berarti kan mengajar itu subjek, ya. Nah, mengajar itu predikat, yang diajar itu subjek. Berarti yang harusnya mengajar siapa? Mengajar siswa. Ya. Harusnya adalah peserta didik. Mengajar. Tapi kalau misalnya di sini ditambahkan mengajarkan, jadi tepat, ya. Jadi yang tidak sesuai ini B. Seharusnya mengajar ini diganti dengan mengajarkan. Seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi di luar kewenangannya. Kalau mengajarkan kan itu apanya? Apanya yang diajarkan, ya. Sedangkan kalau mengajar pasti mengarahnya pada siapanya atau pada peserta didik seperti itu. Jadi kata bentukan yang tidak tepat adalah yang B, ya, kata mengajar pada kalimat satu. Seperti itu cara menjawabnya. Oke, kita lanjut nomor 15. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai karena diakibatkan oleh hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang menjadi pelindung alami dari gemburan ombak. Kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara apa? Nah, apakah menambahkan kata koma sebelum kata karena? Kita nih, terjadinya abrasi mengancam kelestarian pantai, koma, karena diakibatkan tidak, ya? Tidak. Ini tidak tepat. Oke. Kita lihat yang B. Menghilangkan kata karena. Coba. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian diakibatkan oleh, apakah harus menghilangkan kata karena? Tidak perlu, ya, karena itu untuk menjelaskan kausalitas. Jadi ini tidak. Coba kita lihat yang C. Mengganti kata diakibatkan dengan kata disebabkan. Oke, kita lihat. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai karena diakibatkan. Ini diganti dengan kata disebabkan. Betul, ya. Jadi ini yang harus diperbaiki. Karena apa? Karena dan disebabkan itu termasuk ke dalam konjungsi kausalitas atau konjungsi hubungan sebab akibat, ya. Jadi kalau misalnya karena pasti itu seharusnya adalah sebabkan, ya, diakibatkan, disebabkan. Karena itu pasangannya dengan sebab, ya. Jadi kalau diakibatkan itu akan mubasir, karena diakibatkan, karena disebabkan, itu kan beda, ya. Masuk ke dalam konjungsi kausalitas. Jadi nomor 15 yang harus diperbaiki adalah yang C, mengganti kata diakibatkan dengan kata disebabkan, seperti itu. Oke, jadi itu nomor 15. Nomor 16, yuk kita jawab bersama. Di kolom chat, ya, ini, ya. Oke, Ibu akan fokus pada kolom chatnya. Nomor 16 ini. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki atau mengganti pilihan lain dengan jawaban yang tersedia. Seperti itu. Jahe termasuk salah satu komoditas rempah. Itu perlu diperbaiki atau tidak? Yuk, dijawab. Perlu diperbaiki atau tidak? Nomor 16. Komoditas rempah yang sangat penting di Indonesia. Jawabannya adalah iya, tidak perlu diperbaiki.
Kenapa? Karena komoditas itu adalah barang dagangan utama atau bahan mentah yang digolongkan menurut mutunya. Nah, ini kan sudah digolongkan menurut mutunya. Seperti itu. Jadi nomor 16 tidak perlu diperbaiki. Oke, ya itu cara menjawabnya. Nomor 17. Berdasarkan statika produksi jahe. Nah, statika ini perlu diperbaiki atau tidak? Apakah perlu diperbaiki dengan statis, statik, statis, atau statistika? Yuk, dijawab di kolom chat. Statik. Ya, statik itu yang baku itu apa? Ya, yang baku adalah statistika. Ya, jadi nomor 17 itu perlu diperbaiki. Betul sekali. Yuk, nomor 18. Kita lihat produksi jahe nasional tahun 2019. Nah, nasional itu perlu diperbaiki atau tidak? Ya, apakah perlu diperbaiki dengan ditambah tanda petik 2? Ataukah nasionalnya harus menggunakan tanda kapital? Apakah nasional harus dipetik 2 dan huruf kapital? Ataukah diganti dengan Nusantara? Oke, betul. Ada yang menjawab tidak perlu diperbaiki. Oke, betul ya. Nomor 18 itu tidak perlu diperbaiki. Oke, betul. Amanda Prisma. Oke, lanjut nomor 19. Nah, ini nomor 19. Tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Ini kata Nusantara, apakah perlu diperbaiki atau tidak ya? Nah, nomor 19, jika diperbaiki, apakah menggunakan Nusantara tidak ada huruf kapital? Apakah Nusantara menggunakan tanda petik 2? Apakah ini tidak ada ya? Apakah Nusantara menggunakan huruf kapital? Apakah yang E, tanda petik 2 dan N-nya kapital? Nusantara. Jawabannya yang mana? Nih. Oke, yuk. Apakah Nusantara diganti dengan apa ya? Oke, ada yang menjawab dadu. Jawabannya adalah betul. Dadu ya. Karena apa? Nusantara itu termasuk ke dalam wilayah kepulauan Indonesia. Sehingga Nusantara ini adalah bentuk geografi, nama geografi. Ini tidak ada ininya ya. Nah, jadi Nusantara harus ditulis dengan berawalan kapital seperti itu. Karena termasuk dari geografi atau nama seperti itu. Bagus, tadi yang menjawab D. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 20. Nah, di sini ada kata yaitu. Oke, yaitu. Daerah utama penghasil jahe, koma, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, yaitu itu perlu diperbaiki atau diganti dengan jadi adalah contoh dan demikian. Perlu diperbaiki atau tidak? Oke, yuk. Apakah yaitu perlu diperbaiki? Oke, ada yang menjawab A, tidak perlu diperbaiki. Rido Nur Aulia, Amanda, bagus ya. Jadi, yaitu tidak perlu diperbaiki. Mengapa yaitu tidak perlu diperbaiki? Karena, ini kita lihat teksnya. Nah, karena di sini ada kata Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini merupakan sebuah perincian. Ya, kalau misalnya perincian, nah di sini menggunakan kata yaitu. Ya, seperti itu. Meliputi. Nah, itu bisa juga meliputi yaitu
Dengan demikian, itu boleh juga ya. Itu namanya adalah perincian. Yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sebelum kata yaitu harus ditulis dengan koma. Nah, jangan lupa yaitu itu harus koma. Seperti itu ya. Oke. Itu saja materi kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari adik-adik semua? Oke, di kolom chat ada link presensi, silakan bisa diisi ya link presensinya. Baik, sekali lagi, adakah yang mau ditanyakan? Oke.